Oke. Selamat pagi anak-anak sekalian. Saya kabar Taka. Terima kasih untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang poster yang kemarin sudah kalian buat ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Elvi sama? Ya. Jadi hari ini untuk kurikuler kami bertiga akan membantu kalian untuk membuat poster yang lebih baik ya. Silakan untuk yang pertama kali Pak Suyut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sehat dan ini salam bahagia. Peserta didik atau murid-murid yang saya banggakan di kesempatan hari ini mungkin agak sedikit istimewa karena hadirnya 3 orang, boleh dikatakan begitu kalian atau sebagai ahli masing-masing kerja lintas project lintas mata pelajaran. Yang pertama tentunya sudah tidak asing dulu ada kemarin tugas, kemudian Bapak Abdul selaku guru bahasa Indonesia dan gurunya adalah guru seni dan budaya. Dan saya sendiri adalah orang lapangan yang kerjanya mungkin beda dari yang lain. Saya di lapangan yang secara kolaborasi atau kerjasama untuk menciptakan satu proyek yang mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu sesuai dengan temanya. Masih ingat temanya? Coba bunyikan dong. Secara spesifik mungkin yang paling banyak kena dampaknya adalah saya, karena saya sehat jiwanya, rohaninya dan raganya, ya kan? Nah, karena itu kalian sudah pernah waktu itu diberikan tugas yaitu berkaitan dengan cara dan bagaimana untuk melakukan aktivitas atau menjaga kebugaran. Tetapi karena ada banyak revisi, karena tidak terlalu pas, makanya banyak revisi. Oleh karenanya temanya tetap nanti ada kaitan dengan gambaran tentang kesehatan jiwa raga melalui bahasa poster. Jadi poster itu nanti ada gambar, dilihat dari seninya nanti buahnya, dilewat bahasa spesifiknya yaitu olahraga berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian dari segi bahasanya nanti akan memperbaiki dengan Pak Abdul. Jadi nanti setelah kalian nanti presentasi, nanti akan dicek ada nggak nyambung nggak dengan bahasa, tata letak, kemudian dengan tema itu. Kalau enggak nanti kita benahi masing-masing. Dan masih ada beberapa waktu, karena tidak lama itu ulangan, ya toh. Nah itu nanti harus diselesaikan. Nah yang pernah saya pesankan kalau kalian sempat, karena pernah dulu saya berikan untuk membuat laporan tentang kebugaran pribadi, itu bisa nanti kita dikumpul ke Bapak sebagai bahan tambahan tugas. Karena kelas yang lain saya tugas hanya kelas 76 dan 75 tidak, karena kalian dapat beban dari saya berikan tugas itu. Saya kira itu. Nah nanti dalam sungkan kalian belajar berkomunikasi, belajar bertanya, belajar menyimak, jangan sibuk masing-masing, tapi belajar menghargai orang yang bicara di depan. Didengarkan, kalau nggak paham tanyakan, itulah namanya belajar. Jangan kerja masing-masing, ya. Inilah yang dinilai karena kalian bisa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, ya, saling menghargai. Itu nanti yang dilihat. Nah, yang terakhir, jika kalian nanti kurang pas apa yang sudah Bapak dan Ibu yang disampaikan, itu nanti bisa melalui
refleksi. Kalian sudah menguasai sampai berapa? Kekurangannya apa? Refleksi. Bisa diterima? Mungkin pengantar dari Bapak itu untuk selanjutnya saya berikan kepada Pak Abdul selaku pembina bahasanya. Saya Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Pak Mulia Sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak usah berpanjang lebar. Jadi Bapak akan sedikit memberikan informasi yang spesifik mengenai tugas Bapak Ibu guru yang ada di depan. Nah, kalau khususnya untuk Bapak, jika kalian ada kendala mengenai diksi, kata-kata, kalimat, tanda baca, kemudian huruf-huruf yang memang kalian kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Dan nanti akan Bapak bimbing dan akan Bapak benarkan. Nah, mungkin kalau untuk yang lebih ke teori materinya, untuk isi dari posternya, bisa langsung kalian tanyakan kepada Pak Suryo. Untuk desain poster itu lebih spesifiknya ke Memhana. Jadi seperti gambar-gambar, simbol, logo-logo yang ada di postermu bisa kamu tanyakan ke Memhana. Gitu ya. Dan di sini kami ingin melihat kalian nanti akan mempresentasikan satu poster terbaik kalian. Kami bukan untuk menilai, kami ingin memberi masukan supaya nanti ketika dipajang, insya Allah kayaknya mau dipajang di mading kita, itu menjadi poster yang terbaik sesuai dengan tema dan dimensi yang sudah kita pilih. Ya, itu aja. Mungkin sudah dibagi kelompok, bisa langsung saja Memhana. Ya. Kita mulai. Ya, terima kasih. Kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Suryo, dari Pak Abdul, dan hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu sudah sampai kepada mengaplikasikan prinsip kolaborasi dan kreativitas, ya, untuk merancang dan membuat poster digital. Ya, kita membuat poster digital edukatif. Kemudian kegiatannya yaitu mempresentasikan hasil dari poster kalian. Ya, silakan kalau ada kesulitan kalian boleh tanya kepada saya, kepada Pak Elit atau kepada Pak Abdul. Kami bertiga akan mendampingi kalian untuk menyelesaikan poster ini. Karena minggu depan poster ini sudah harus dikumpulkan, ya, karena sudah masuk pada asesmen kokurikuler, ya. Itu saja, terima kasih. Nah, untuk sebelum kita presentasi, nanti ada yang mau ditanyakan dulu, adakah kalian kesulitan dalam membuat poster? Ada yang kesulitan? Kalian sudah membuat poster semua kan? Semua kelompok sudah ya? Sudah, semua kelompok sudah buat poster. Ada yang masih mau ditanyakan enggak terkait sama Kalau ada yang kesulitan, silakan. apapun itu. Jadi ya, berarti siap untuk mempresentasikan. Dan satu lagi nak, di dalam postermu nanti kan terdapat kalimat dan kata-kata yang mungkin memiliki makna. Nah, di situ Bapak minta nanti kalian lebih menjabarkan kembali makna dari kalimat tersebut. Dibagi aja tugasnya nak. Misalkan satu kelompok 3 orang dibagi. Untuk kalimat pertama siapa yang menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari atau realnya dalam kehidupan nyatanya seperti apa, gitu ya. Dibagi aja. Tidak usah terlalu panjang, yang penting jelas. Begitu nah ya. Oke. Ya. Ada yang bertanya dulu, silakan. Silakan. Kalau ada kesulitan silakan, kalian bisa tanya-tanya dulu. Bapak di dalam mendampingi kalian bukan menakuti atau apa. Jadi nanti kita evaluasi bukan berarti menyalahkan tidak, tapi untuk kalian perbaikan dulu. Bisa kan itu? Oke, ya. Silakan. Sebelum maju, siapa tahu ada yang ingin
bertanya supaya lebih pede lagi ketika nanti mempresentasikan. Ya, Berarti kayak udah siap dulu. sudah siap Karena semua. waktu berjalan terus ya. Ya, oke. Silakan dipersiapkan untuk yang pertama. Saya dari belakang aja, kelompok 8. Mana kamu berapa? Kelompok Siap ya? 8. Udah siap. Kan sudah kelompok 8, kelompok 7. Ya. Mana kamu berapa? Silakan kelompok 8. Sana. Kamu berapa tuh? Ya, silakan. Udah siap kok? Ya buat dulu. Ya, silakan. Ada apa? Pakai ini. Laptopnya gimana? Oke. Yang lain bisa menyimak, nanti Yang bisa lain menyimak, bertanya. nanti bisa mempertanyakan apa yang dibuat temannya, memberi masukan ya. Kenapa nak? Boleh. Terus bikin kenapa? Nah, ya. Oh. Tak tahu kita mau. Oke. Mungkin perkenalan dulu kali ya, sekarang baru nanti. Mau di atas sekarang atau gimana? Perkenalannya? Ya gitu. Karena nanti biar kelihatan wajahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 silakan nama saya Muhammad Farhan. Kenalkan nama saya Hafiz Nurjaman. Kenalkan nama saya Putri Arsyakani. Kenalkan nama saya Isyani. Olahraga, aktivitas fisik tidak hanya memperkuat otot dan tulang, tetapi juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Tempat karya menemukan cara yang sehat untuk mengolah stres seperti meditasi, hobi atau interaksi sosial sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosi. Ada 2 slide. Oke, nggak apa-apa. Ini Dem Hana duluan yang memberikan masukan atau Pak Suyo dulu. Saya dulu. Sesuai dengan temanya. Atau ada yang mau bertanya anak-anak? Sebelum ke arah sini silakan bertanya. Ya, Nanti dibahas. bertanya dulu. Dari sini menurut kalian sudah cocok sama yang namanya iklan ya namanya poster. Poster itu apa harus dipahami dulu, kemudian diterapkan. Ya ini harus bahasanya bagaimana sih bahasa poster itu disesuaikan gitu. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat di contoh-contoh di YouTube dan lain sebagainya ya. Nah sebelum saya uraikan atau sebelum saya bantu ke ini, silakan Berikan menanggapi masukan. isinya. Boleh. Menurut kalian pengertian
Poster sudah cocok apa belum dengan bahasa ini? Isinya dengan gambar cocok apa enggak? Ya itu. Ada? Ayo. Ayo belajar ngomong ayo. Nanti kan apa sebutkan. Adianto. Ini yang hobi-hobi punya cerita sering bahasa komunikasinya lancar itu silakan dimanfaatkan. Energinya dimanfaatkan untuk pengetahuan. Ayo. Ayo silakan. Ini gambar di depan kalian jelas. Ini bisa dilihat. Mungkin kurang jelas tadi. Ya digedein juga. Ambil ya. Oke. Ini. Ada enggak nih? Ayo. Nah, sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan Bapak. Ini menurut kalian kategori bentuknya ini kategori apa? Kategori iklan, poster, atau ajakan, atau apa? Poster. Ya nanti dipahamkan. Nanti dia tanya poster itu benar nggak ini penerapannya seperti ini? Kalau saya kan mau memahamkan bahasanya, temanya kemarin apa? Tema pokoknya, tema sempitnya, perluasannya. Sehat, jiwa. Jiwa itu yang mana sih? Jiwa yang memuaskan perasaan, berarti yang tidak kelihatan. Kalau raga kelihatan, ini raga nih kelihatan nih. Nah nanti kalau ini mungkin juga perlu kalian tahu yang mana sih raga, mana sih jiwa. Kemudian diterangkan dari ini gambar. Ini gambar ini mempertahankan atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan raga berjiwa. Raga. Terus kalau dilihat dari temanya berkaitan dengan jiwa yang mana? Mungkin kepuasan. Roman ini bahasa. Kepuasan setelah melakukan badan bugar puas enggak? Senang enggak? Bisa berolahraga dengan baik, senang enggak? Nah, sebenarnya kalau dikaitkan itu hanya mungkin cara penguatannya, mungkin yang lebih diperbaiki atau diperhalus kembali. Kalau ini sih masuk ke dalam bahasa, bidang saya sih bisa masuk, cuman mungkin raga ya. Nah, karena ini kebetulan bapak dan ibu yang bertiga ini kumpul, nanti diberikan pengarahan ulang supaya nanti perbaikannya. Ini nggak apa-apa. Hari ini kalau dikumpulkan ke pribadi bapak akan dijadikan sebagai tugas tambahan. Tapi kalau untuk yang dikumpul mungkin ini kategorinya belum bisa masuk ke dalam. Ini kalau menurut saya malah kayak seperti buletin apa koran. Ya, menguraikan. Nah dari bapak itu ada yang ingin bertanya atau yang mau tanya? Ini menurut kamu apa ini bentuknya? Nah ini nggak tahu juga ya, masih bingung ya. Nah nanti belajar lagi mana sih poster ya. Betul-betul tataran isinya ini uraian biasa. Nanti hasil akhirnya kan Iya iya Pak. saya kira bapak itu sudah ada ini misalnya dan dari melihat ini baru tahu. Oke, untuk ibu itu ya. Oke, Bapak akan memberikan masukan sedikit. Enggak sedikit ya. Jadikan catatan yang nggak Nah, punya kan. yang pertama, di sini Bapak perhatikan posternya itu tidak memiliki slogan. Itu yang pertama. Ya, slogannya dia memberi judul bermain sepak bola tapi tidak ada slogannya. Kemudian untuk tulisannya ini terlalu banyak. Maksud Bapak dia terlalu luas. Ambil poin-poin penting dari ketiga tema tersebut saja. Nah, untuk gambar menyesuaikan. Untuk gambar nanti menyesuaikan. Bolehkah Bu Hana pakai gambar foto sendiri? Boleh. Boleh, tapi menyesuaikan. Dan ini Bapak lihat susunan postermu itu seperti bukan poster. Infografis. Infografis. Ya. Ya, namanya seperti infografis. Ya. Kemudian satu lagi perhatikan
untuk tanda baca dan huruf kapital harus diperhatikan. Jangan asal nulis seperti ini. Ini di sebelah sini kan kamu nulisnya B-nya besar, tapi di sebelahnya hebatkannya tidak kamu buat huruf besar. Padahal ini kan sama temanya juga, sama-sama tema. Ya. Sama ini tidak. Ini apa ini Mas? Gambar Ini gambar apa ini Mas? Klubnya. Klub. Ini maksudnya memberi piagam penghargaan gitu. Nah, Bapak tanya ada nggak nyambung sama temanya? Pak, main bola itu termasuk karya loh. Main bola itu termasuk karya. Hebat karya. Ya hebat kali ya kalau dia. Ya berarti bisa ya, gambarnya bisa. Cuma ya itu Bapak perhatikan ini tulisannya masih terlalu luas, terlalu banyak. Ya, itu aja sih kalau Bapak. Boleh, mungkin bisa ditambahin Pak satu iklan bahasanya yang mana yang simpel misalnya ya kan. Dengan berolahraga kita tingkatkan kebugaran jasmani. Melalui prestasi memperkuat percaya diri atau percaya diri berarti artinya sudah masuk ke situ. Padahal kemarin tuh Bapak sudah nyuruh buat slogan loh. Ya, slogan. Bahkan sudah saya presentasikan ke Mbak di depan. Nah ini kok nggak dimasukkan slogannya? Apa ini poster yang lain? Apa-apa nanti Ya. kita Oke, saya menambahi untuk ini. Kalau kalian membuat seperti ini, seperti tadi saya katakan itu infografis. Kalau poster itu bahasanya adalah pendek dan jelas. Ya, kalau ini infografis, jadi menginfokan, memberi informasi tentang kebugaran. Ya, jadi buatlah, makanya kemarin sudah saya kasih tahu. Jadi pesan poster itu adalah menyampaikan pesan tapi singkat. Ya. Kemudian ini tadi betul untuk setiap gambar dalam poster itu adalah dia berbicara. Jadi poster itu gambarnya itu menyampaikan pesan juga. Walaupun kamu tidak nulis banyak, tetapi kalau ada gambarnya itu dia menyampaikan pesan. Misalnya gambar olahraga atau gini tangannya, nah orang sudah berpikir memegang piala. nah atau memegang piala, nah itu sudah berarti sudah berkarya, ya hebat karyanya, ya. Jadi kalau ini infografis artinya memberi informasi kepada masyarakat ini, seperti ini. Ya, poster itu adalah menyampaikan pesan. Nah, betul katanya Pak Abror tadi. Kalau di atas itu tadi adalah sepak bola, itu tentang sepak bola. Jadi dia memberi informasi, bukan slogan. Ya. Jadi bukan slogan. Nanti dibuat ulang lagi ya. Posternya diperbaiki ya. Jadi tidak usah terlalu banyak kata-kata. Kata-katanya sedikit saja. Dengan gambar orang sudah bisa melihat ya. Poster itu dengan gambar orang bisa melihat apa yang sedang kamu sampaikan. Ya, oke. Jadi tidak usah terlalu banyak kata-kata. Itu saja dari saya. Nanti direvisi lagi ya. Sama satu lagi sebenarnya, kalau dia ngambil foto seperti ini, bentuknya pasti kotak, dan kalau di poster foto berbentuk kotak itu pasti jelek, tidak indah posternya. Gitu. Kalau memang mau di crop orangnya aja, kemudian kamu panggilkan, berusaha keseluruhannya. Nah, seperti saya katakan kemarin, kalian boleh pakai foto kalian, tetapi dibikin animasi fotonya. Jadi tidak foto nyatanya, tetapi adalah foto yang dibuat animasi. Nanti kalau dimasukkan Canva bisa dianimasikan. Atau kalau kamu mau ke AI, tolong buatkan animasi dari foto ini, ya kan? Nanti bisa masukkan dulu, bisa itu. Nanti akan keluar itu fotomu tetapi dalam bentuk animasi. Ya, kayak di WA itu kan ada juga avatar, ya kan? Nah,
Itu adalah contohnya. Oke? Ya. Bagaimana? Gitu ya. Bapak? Ya, mulai ya. Bapak juga nggak nyangka kemarin saya sudah Bu presentasi slogan hari ini. Tapi kok Bapak lihat nggak ada di situ kalimat kata-kata yang menegaskan. Padahal slogan itu kan yang jelas ya, orang tuh pasti melihat slogannya dari poster itu. Nah, kamu nggak ada, kamu malah jujur. Bapak lihat. Gitu ya. Bapak nanti diperbaiki lagi ya. Saya terakhir sebagai bahan penguatnya, di sini ada beberapa contoh poster yang benar. Salah satu nih, Pak boleh. Dia gambar mewakili ditambah kata sedikit saja. Ini sebenarnya sama bisa. Ini diambil melalui aktivitas olahraga kita bisa bahagia, misalnya begitu. Ya itu gambarnya yang nyenang, jangan gambarnya balik begitu. Mau gambar apa yang mau diambil? Nah, misalnya wajah gembira. Kalau senang itu menunjukkan gambar apa sih? Tidak mungkin. Tuh, gambar yang ekspresinya. Ya, boleh? Oke. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Terima kasih, kita beri aplaus dulu. Ya, silakan untuk dulu. Ini nomornya Pak Bu, dijadikan kata-kata. Iya. Langsung Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 7 ya. Apa-apa nggak usah takut, karena dengan perbaikan itu kita akan sama. Masih Tapi di antara ini pasti ada yang benar. Ini kelompok 7. Ya, yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Simon Lordi. Perkenalkan nama saya Muhammad Silapan. Kami akan mempresentasikan Kami akan mempresentasikan hasil poster kami yang telah kami buat. pentingnya menjaga kesehatan mental pada remaja. Tahukah kamu, kesehatan mental remaja adalah kondisi kesehatan emosional, psikologis, dan sosial yang penting untuk menentukan bagaimana mereka berpikir, dan bersikap serta bagaimana mereka menghadapi tantangan berhubungan dengan orang lain dan berlingkungan. Faktor penyebab gangguan mental: stres, berlebihan, lingkungan toksik, trauma, menggunakan dompet dan berlebihan. Dampak dari gangguan mental: menyakiti diri sendiri, risiko bunuh diri, rasa takut berlebihan, kesulitan mengelola emosi. Ada pertanyaan? Ya, belajar berani. Hanya ada dimanfaatkan energinya itu untuk bicara, silakan. Ada? Dari itu, dari kamu boleh tanya judulnya, boleh tanya bentuknya, boleh tanya sesuai tema dengan ini kan boleh. Kan mereka yang buat kan, kalian harus tanya. Atau kayak apa? Ayo bertanya. Tanyanya kayak apa? Silakan. Ayo. Atau memberikan tanggapan tidak apa-apa. Ada.
Ayo. Ayo, ayo belajar ngomong yuk. Salah nggak apa-apa, salah itu awal dari benar. Yang susah itu kalau nggak pernah. Belum. Nanti habis waktunya hanya nyamping semuanya nih. Jadi Ayo, langsung silakan. aja. Kamu. Kenapa warnanya ungu semua? Boleh. Ya. Kenapa kalian pakai warna ungu? Banyak sekali. Karena kita di sini menjaga kontras warna biar sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Ada lagi? Ya, silakan berdiri aja Silakan nih. berdiri, Nak. Sebutkan namanya. Ya, berdiri nggak apa-apa. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdianto Saputra. Saya menanyakan dari warnanya, tulisannya terlalu kecil, tidak terlihat dari jauh. Yang di atas itu ya. Iya, di atas. Terus itu tulisannya terlalu panjang. Yang panjang. Yang pertama kecil, panjang. Intinya itu. Itu aja cukup. Ya, sudah. Silakan dijawab. Jawabannya yang ada di logis itu aja, kan kelihatan. Jawabannya yang paling gampang dilihat apa? Coba semua lihat, mau dengar jawabannya. Itu kelihatan kok bisa dijawab langsung aja, kalau kamu aja lah. Oh, bisa. Apa dijawab? Jawab aja, tidak apa-apa. Ya, waktunya tidak terlalu lama, Nak. Iya, iya. Ya, nanti baru sudah mau selesai yang kedua. Berangkat banyak. Ya. Jawabannya bisa kamu. Siapa yang buat? Nah, itu sudah dijawab. Wah, itu jawaban cerdas loh. Iya kan? Iya. Kenapa ini bisa besar? Ini kok kecil? Ya ruangnya memang kecil, sesuaikan. Makanya yang harus direvisi apanya? Yang harus direvisi apanya? Kalimat. Gitu. Gitu ya, itu ada. Udah satu jawabannya jadi. Ya, bagus. Mas yang mau tanya, kamu gak usah takut. Nanti bapak support aja untuk ucapan. Ya kan? Itu nyata kok. Cukup ya, cukup. Nah, makanya ya. Ini isinya rata-rata kalau saya dulu ya Bu ya. Ya. Ya secara ini karena dikaitkan dengan kesehatan mental di dalam olahraga itu kan memang ada kesehatan. Jadi dia memang khusus. Makanya ada video kan juga jasmani olahraga kesehatan. Ini maksudnya kategori kesehatan. Kesehatan apa? Berkaitan dengan pentingnya menjaga kesehatan mental pada remaja. Itu udah bagus. Judul udah bagus. Hanya mungkin yang perbaikannya adalah bentuknya, karena yang diminta adalah poster. Kalau ini untuk poster, bisa kalian ambil mewakili dari ini boleh, judul ini aja boleh. Nih, mungkin begitu. Nah, disesuaikan dengan bentuk gambar yang menonjol. Nah, ini sebenarnya mewakili ini stres nih. Ya, ini gambar yang negatif karena mentalnya mungkin nggak tahan, dibully atau apa. Jadi bentuknya gambarnya gitu. Yang di atas mewakili karena dia ceria. Ceria karena dia bugar, sehat, dan bersyukur dia lewat apa ini? Lewat apa utamanya berkaitan dengan mental. Ya, nah ini kalau di olahraga sih kena. Cuma nanti dituangkan dalam bentuk bahasa, dan intinya pada kaitannya poster mungkin kurang menarik karena terlalu banyak tulisan. Makanya ini sampai bingung dia nggak bisa baca karena banyaknya. Jadi cukup saja mewakili. Kalau nggak kamu, nah itu atau disimpulkan aja. Kan contohnya kayak ini. Nah,
bugar berarti 1 bahagia, 2 sejahtera, 3 gitu. Mari kita menuju bahagia melalui bugar jasmani. Bahasa-bahasanya gitu. Nah nanti lebih spesifiknya, lebih layaknya bisa berkomunikasi langsung dengan guru bahasa, yaitu Bapak Abdul. Kemudian nanti dari seninya nanti bisa minta ke guru mana. Kalau isi sih bahasanya sih ya. Oke kan? Ya, oke. Ya, yang pertama judul, nah ya, bukan slogan. Kan kemarin Bapak sudah ngomong slogan itu kalimat pendek yang harus diingat dan biasanya menjadi pedoman ketika kamu menuliskan slogan tersebut. Ingat, yang menjadi ingat kalimat pendek dan kalimat itu pasti unik kalau slogan. Ya. Nah, dari slogan itu baru kamu bisa membuat informasi. Karena kalimat slogan itu memiliki makna yang luas jika kamu jabarkan. Nah, sedangkan di sini Bapak lihat informasi yang kamu tulis itu memang banyak, tapi itu nggak efektif semua. Gitu, ya. Seperti banyak di kelas-kelas contoh-contoh slogan. Nah, seperti ini aja sudah bagus. Nah, kamu Bapak itu nggak usah kamu buatkan tulisan sebanyak itu. Cintailah hidup, kuasailah hidup. Nggak usah kamu tuliskan sebanyak itu. Oh, sudah di kesimpulan ya. Jadi tetap intinya kamu harus membuat slogannya dulu, kemudian desain posternya seperti apa, kemudian kamu isi posternya itu seperti apa. Ada tipsnya ya. Begitulah ya. Jadi kamu tetap harus membuat slogan yang baru. Tidak bisa itu bukan slogan, itu namanya judul. Dan ini kalau Bapak lihat sama yang seperti Bu Hana sampaikan, ini info juga ya. Ya, infografis. Ingat, poster itu berbeda dengan infografis. Ya, oke, itu aja Bu Hana. Ya, tadi ada yang memberi tanggapan tentang warna. Ya, secara warna seharusnya ada pembedaan. Jadi antara warna dasar dengan tulisan itu tolong dibedakan. Karena ini warnanya sama, ya kan? Jadi buatlah tulisannya itu berbeda dengan warna dasarnya. Ya, kalau ini ungu semua, ya kan? Jadi coba berkreasi. Nah, seperti ini adalah poster. Ya, ini poster ini poster ini. Buku adalah jendela Slogan dunia. juga itu Bu. Ya, Nah, itu adalah slogan. ilmu adalah harta yang kekal. Nah, slogannya akan kelihatan. Ya, Gambarnya sesuai dengan dapatlah ilmu setinggi langit. Nah, ini adalah contoh-contoh sebetulnya poster yang bisa kita lihat. Jadi kalau seperti ini namanya infografis, artinya kita memberi informasi kepada orang lain. Ya, paham ya? Paham. Ya, jadi itu tadi kalau gambarnya sudah mendukung sebetulnya, gambarnya sudah mendukung. Cuma warnanya dibedakan dengan warna dasar. Ya, jadi harus ada perbedaannya. Jadi jangan pakai warna ungu semua tulisannya. Jadi nggak menarik, gitu kan? Nah, kayak ini kan warnanya berwarna-warni. Dasarnya putih, tulisannya merah, biru, nah ada hijaunya dan seterusnya. Ya, oke. Ya, itu saja dari saya. Coba mungkin biar untuk yang lain. Satu kata pada kesehatan mental itu coba kamu buat satu kata yang bisa mewakili semua itu. Bisa nggak? Menurut kamu yang bisa mengajak orang jadi berpikir? Mungkin ada kata-kata yang bisa diganti untuk menggantikan, bisa? Atau kelamaan? Nyoba aja, nyoba. Misalnya sehat mental, sehat remaja, itu kan itu bisa, Nah, itu. bisa itu. Makanya diperkecil. Nah nanti supaya itu aja nanti kan luas kalau diuraikan. Jadi gambarannya seperti itu ya. Cuman kalian boleh mencoba diksi atau kata-kata yang istimewa untuk bisa menarik. Saya kira itu
ya. Bisa ditutup kali Bu ya? Ya. Ya, ditutup. Mungkin segini saja dari kami. Kalau ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12.10. Makanya Di antara itu dia mau wakil-wakilnya orang salah ya sudah itu yang kayaknya ini maksudnya cari yang tidak mendekati ini dari toko ada toko juga ini yang mendekati itu nih coba itu dikit yang itu yang terakhir yang belakang kan itu yang mendekati ya silakan dibuka. Ya sama ini nggak apa-apa. ya yang ada menonjol ada dulu ini info semua ada infografis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Saputra. Kami akan mendengarkan materi dari kami. Misalkan hal itu seperti menjaga pikiran Anda dan jaga pikiran Anda. Kesehatan fisik, olahraga akan melihat kebutuhan yang berbeda. Kesehatan mental, stres, gangguan kesehatan, cari bantuan, cari ketenangan. Kesehatan pikiran, jangan memaksa pemikiran yang tidak bisa kita lawan, tetapi cari solusi untuk menenangkan pikiran. Ada yang mau jawab? silakan mengajar disimak ada yang bertanya enggak? Ya. Ini waktunya semakin cepat, jadi kalau kalian nggak ada yang tanya, siapa mau menanggapi Bu? Selama namanya nggak mau. Ya, Siapa yang oke, mau? saya tanggapi ya. Semuanya tanggapi. Ya, untuk tulisan harus dibedakan antara tulisan di slogan dengan tulisan yang di bawahnya. Itu kan hampir sama semua. Jadi orang tidak berpikir mana slogannya, ya kan? Jadi bedakan warna tulisan, ya. Jadi dengan yang di bawahnya. Oke. Terus Ya, silakan Pak Bro. sama itu kesehatan mental itu penting. Jaga pikiran dan hidup Anda. Nggak usah kamu ulang-ulang lagi jaga Andanya nggak usah. Itu mana cek? Kemudian tadi Memhana benar, diubah warna dari slogannya supaya lebih mencolok beserta fontnya kalau bisa diubah lebih mencolok lagi. Kemudian informasi dari kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan pikiran itu tidak usah terlalu besar seperti itu. Dibuat lebih simpel, lebih sederhana, yang penting orang bisa membaca supaya kotakmu bisa lebih menarik. Gitu ya. Nah, terus itu nanti masalah gambar-gambar mungkin Pak Suyut bisa Kalau gambar itu sudah oke, Pak. Sesuai ya. Gambarnya sudah sesuai. Cuma apa ya? Tidak terlalu menarik. Poster ini tidak kayaknya terlalu latarnya juga Heeh. template-nya. Ini hanya pewarnaan aja. Ya warnanya tolong di Template-nya kurang indah. kelihatan agak gelap. Ya, warnanya. Ya, oke. Kalau gambarnya sudah bagus itu. Ada lagi kepalanya pusing, nasi lagi ngobrol dan sudah bagus. Cuma tulisannya saja, ya. Oke, Pak. Kayak terakhir tanya aja sama yang buat. Menurut kamu ini poster atau
infografis. Ya, poster. Berarti masih belum semua. Menurut kamu dari gambaran yang pertama yang sudah kan mirip semua. Saya tanyakan ke kamu, kelompok ini jenis poster atau infografis? Oh, grafis. Kamu berarti harus siapa lagi? Itu. Ya, katakan aja sedikit aja, kalau banyak-banyak. Itu bisa kok dibuat simpel tapi ya menarik. Ya, Jaga pikiran, jaga kesehatan, jaga cukup juga deh. Beda. Hindari benahi dengan kesesuaian. Hindari stres gitu. kesehatan mental, Oh, dari menjaga situ bahasanya. pikiran dan Jadi materi untuk olahraga mas. ya. Saya kira itu saja. Jadi cukup ya. Kamu nggak ada yang nyampaikan lagi? Ada ingin disampaikan? Ada mau bertanya? Cukup. Paham? Berarti bisa berubah ya. Ini nggak usah dibuang yang gini-gini. Kamu nanti bisa buat Simpan, dapat simpan kasih ke bapak. Oh tapi gurunya Anda saya tambahkan ke nilai olahraga. Ya. Karena ini enggak ya. Tapi nggak apa-apa sih kan. Kalian masih punya tanggungan di Polri. Ini Farid. Farid. Cukup, tutup silakan. Silakan ditutup. Satu lagi ya, kelompoknya Farid. Saya kasih kesempatan. Karena sampai pukul 12.10 saja. Udah. Nanti kita Nyambung. lain waktu nyambung lagi ya. Kita personal. Karena waktunya tinggal sedikit. Ayo silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berapa? Silakan. Kalau ingin mau menyampaikan yang masih buat silakan ya. Itu di save, nanti bisa dilaporkan ke bapak masuk untuk dibenahi lagi save ya perbaikannya ada. Jadi bahasa kedua di save aja, di copy, kemudian diperbaiki. Jadi save aja untuk kita kalian tidak lebih kerja. Bisa. Farid. Mau dia pakai anu? Sudah habis, sudah. Kita yang dikit aja biar saya bisa baca. Oh iya, itu lah. Nah, bisa baca rumah. Biar kelihatan judulnya mak kecil itu nggak apa-apa. Ya itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan poster. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan. Kenapa saya Muhammad Akbar? Sehat itu pilihan bukan kebetulan. Arti dari kata ini adalah Jika ingin sehat kita harus berolahraga dan makan sayur. Olahraga dan makan sayur. Ya, apa makanya kalian banyak belajar cara supaya nanti bisa dibenahi. Apa lanjut? Lanjut. Atau punya pemahaman masing-masing silakan. Jadi kalau kamu tuh ini nggak apa-apa. Beda pemahaman. Ya, Bapak tanya dulu Farid, itu jenis poster kesehatan mental atau kesehatan fisik? kesehatan itu. Secara umum. Secara umum ya. Mengenai pembulian. Iya. Ya, slogannya tadi maknanya apa? Akbar? Sehat itu Jika ingin sehat,
olahraga dan makan sayur. Iya. Coba kalau Bapak tanya jika ingin sehat, olahraga dan makan sayur, apakah cocok dengan gambar kalian kalimat-kalimat kalimat di situ. rempeng, kilo, cukup. Itu tambahan aja, kan nggak terlalu bermakna ya. Kayaknya slogannya yang harus digantikan. Ya, Yang mana ya? Bukan dengan mental. Oh. ya, itu slogannya. Slogannya. Yang gambar-gambar itu apa? Itu gambar orang bersedih, Yang mana? terus yang Yang di seperti kayak dibully ya, Farid ya. ya. Nggak bisa baca. Ini sebenarnya sudah slogan yang bagus. Kalau Bapak perhatikan cuman slogan poster yang bagus, maksud Bapak posternya bagus. Cuma slogannya tidak nyambung dengan poster ya gambar. Gambarnya orang Yang sedang Bully. saya tuh nggak bisa baca. Anu Pak, memang dia modelnya Ini Oh, berarti bikin mana yang saya? ya. itu ya. Saya sudah. Bu Ana Udah Pak. sudah. Nah. Oke. Kalian tahu sehat tuh, membuat sehat. Sehat itu bisa dikurangi lewat apa? Ya nyambung aja ya. Selain olahraga apa? Makan sehat, nyambung aja kan? Bukan pilihan karena selama ini kalian masih sakit itu kan ya memang kebetulan ya. Nah, itu sudah bagus. Bahasa isinya kalau dijabarkan memang sudah luas. Hanya Bapak nggak bisa melihat perwakilan gambar ini. Nah, mungkin kata Lagi merenung begini Pak. Lagi merenung begini. itu merenungnya karena sedih. Sedih, sedih. Saya nyambung. Nggak nyambung. Harusnya yang sedih apa? Bahagia atau sedih? Kalau Hah? Karena gambaran gembiranya kayak apa? lebih ke gerak lari atau apa? Mulutnya dia lebar ketawa atau bisnya menyenangkan gitu ya. Nah itu kayak begini. Gimana itu? Karena ini Pak, ada tulisannya keren, Ya boleh. Nah yang kopi kalau wujudnya bagus, gambar yang mewakili mungkin kita ngomongin. Nah ini kayak begini. Itu mah gambar makanan kan gambar orang yang lihat makan. Namanya. Yang antara ini Pak ya, slogan atau gambar posternya ini kan? Kamu mau punya bahagia atau? Ini kan mental ini Pak. Mental. Kesehatan sehat mental. Lebih spesifiknya itu mental. Tadi yang disebutkan tuh lebih spesifiknya untuk kesehatan raga atau fisik. Nah kalau mau sehat mentalnya diganti gambarnya mungkin ya. Kalau gambar bahagia itu mentalnya bisa. Nah harusnya senang. Oke. Dan nyambung ini ya. Slogannya aja diganti. Gambarnya tuh. Kalau gambarnya mau seperti itu, dia mengganti slogannya. Slogannya aja Pak, yang diganti tinggal slogannya. Ini gambarnya Ini nih Orang dibully. Orang dibully terus Ya. dia kayak stres gitu nah. stres. Yang kamu ingin stresnya atau bahagianya? Secara mental, fisiknya, Nah tergantung mentalnya. Hah? Stresnya? dampak dari pembulian maksudnya. Dampak dari pembulian itu. Kalau dikaitkan dengan bahasa daerah, sehat itu bukan kebetulan. Nyambung nggak? Dan nyambung slogannya. Bu Hana itu untuk backgroundnya ungu apakah sudah bagus atau harus diganti Bu? Kalau bisa jangan ungu. Oh ungu terus anu banyak ungu ya. Iya. Jadi dibikinlah yang lebih tenang Pak. Lebih tenang, tidak terlalu gelap. Ya nanti karena kalau dipasang warnanya mau ungu gitu kan. Dibikin aja. Ya, oke. Ada yang mau bertanya yang lain? Hana? Memberikan tanggapan? Oke,
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ambil refleksi. Ya, Buahkan dulu ya. dari apa yang kita saksikan tadi, yaitu poster yang sudah ditampilkan teman-teman kalian, menurut kalian bagaimana ternyata membuat poster itu seperti apa? Ya, jawab bisa. Ya, ini refleksi untuk kalian. Ini ya, dikit. Menyenangkan, susah, rumit, Senang karena penuh tantangan. ya, oke, ya. Ada lagi susah, rumit, penuh tantangan, menantang. Dari segi apa? Gambar, bahasa atau apa? Perlu diajari gua aja. Bahasa ya? Oke, ya. Jadi menurut kalian ternyata poster itu rumit, Ya. ya kan? Sebetulnya kalau menurut uraiannya poster itu sebetulnya tidak rumit. Poster itu adalah pesan yang disampaikan sederhana, singkat saja. Seperti saya katakan tadi seperti itu. Cintailah buku, kuasailah ilmu. Itu kan kata-katanya singkat, itu poster. Nah, jadi sebetulnya poster itu tidak rumit. Yang menjadi rumit itu karena ada isinya. Kalian bingung kok isinya cocok enggak? Nah, itu sebetulnya kalau poster itu hanya tulisan-tulisan sederhana, stop bullying. Seperti itu saja. Gambarnya menjelaskan orang yang sedang dibully. Nah, jadi poster itu tulisannya sederhana, singkat, gambarnya yang menjelaskan. Ya, paham? Nah, jadi tidak usah dikasih informasi banyak-banyak, tidak usah. Kalian cukup tulisan stop bullying, gambarnya, nah di situ. Gambar babi. Ya, Sehat jiwa raga. ya betul. Nah itu contohnya, ya. Tadi ada beberapa yang sudah bisa, ya, ada yang sudah masuk. Oke. Jadi jangan infografis ya. Kebanyakan infografis kalian menjelaskan, tidak usah infografis. Slogan saja dengan gambar. Paham? Ya. Jadi tulisan dengan gambar itu sudah selesai. Kayak itu kan juga, ya kan? Ilmu adalah harta yang kekal. Gambarnya cuma butok, ya kan? Selesai. Itulah poster. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, terakhir nak ya. Jadi seperti yang disampaikan Memhana, menanam pohon, menanam kehidupan. Itu cuma satu kalimat, tapi gambarnya itu mencerminkan tentang kalimat tersebut. Seperti yang disampaikan Memhana. Jadi kalimat itu memang sedikit, tapi isinya itu ada di gambar. Jadi lebih baik kamu perbanyak gambarmu yang kreatif, yang unik. Kemudian untuk kalimat, kamu juga harus membuat slogan yang unik. Jadi disesuaikan dengan gambarmu, supaya postermu itu jadi poster yang baik. Begitu sih kalau Bapak ya. Dan gambar itu memiliki makna yang bisa diungkapkan. Dan kalian harus paham, kalau kalian yang membuat poster, kalian harus paham yang sesuai dengan tema dan slogan tersebut. Ini harus saling berhubungan, nggak bisa lepas dari itu. Ya, jadi seperti itu aja mungkin. Saya terakhir kan? Baik, karena ini sifatnya refleksi ya. Dari gambaran dan informasi tadi, baik yang sudah presentasi terus, dengan adanya perbaikan menurut kalian itu menyenangkan, menjengkelkan, membosankan? Menyenangkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya atas nama rekan-rekan lintas mata pelajaran menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena ini sudah waktunya sholat, saya akhiri pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan mohon yang nggak berhalangan silakan masuk mungkin. Ya, ini nak. Itu Contoh kalau contohnya. Ya, Ini assalamualaikum contohnya. kami Bapak atau Ibu Anak. Ya, kalau yang ini